Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selfie. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Aljabar itu dipelajari pertama di SMP pada kelas 7 ya, semester 1. Aljabar itu apa? Aljabar itu adalah merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari bagaimana menyederhanakan serta memecahkan masalah dengan menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel ya. Jadi di dalam aljabar itu kita banyak menggunakan simbol-simbol. Simbolnya itu berupa huruf-huruf pada alfabet. Oke ya. Jadi kita akan teruskan pemahaman daripada aljabar. Nah, di dalam aljabar itu ada beberapa unsur. Ya, unsur yang pertama itu adalah variabel atau peubah. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil pada alfabet, mulai dari A sampai Z, ya. Lalu unsur yang kedua itu adalah koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel, ya, pada variabel ini dan terletak di depan variabel. Oke. Nah, lalu ada lagi konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar dan berupa bilangan serta tidak memuat variabel. Jadi dia hanya berdiri tunggal bilangan tanpa variabel. Kalau koefisien itu adalah bilangan yang di depan variabel, ya. Jadi kalau ada sebuah di depan huruf, ya. Jadi kalau ada sebuah bentuk aljabar ada huruf-hurufnya. Nah, di depan hurufnya itu adalah disebut dengan koefisien. Sedangkan konstanta itu tidak ada variabel atau huruf-huruf yang melekat dengan dia. Nah, lalu ada unsur-unsur yang terakhir dalam aljabar yaitu disebut dengan suku. Suku adalah merupakan variabel koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan dalam operasi jumlah atau selisih, ya. Nah, jadi di dalam suku-suku ini ada dua macam. Yang pertama suku sejenis. Suku sejenis adalah merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Ya, jadi sebuah suku dikatakan sejenis dengan suku lain, syaratnya adalah variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Jadi jelas sekali ya. Jadi bahwa suku sejenis adalah merupakan suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya sama. Oke. Nah, contohnya seperti di sini. 5x itu sejenis dengan negatif 3x. Kenapa? Karena sama-sama memiliki variabel x berpangkat 1. 2a kuadrat itu sejenis dengan a kuadrat karena sama-sama memiliki variabel a kuadrat. Ya, sama-sama variabel a, terus pangkat variabelnya sama. Lalu y itu sejenis dengan 6y karena sama-sama memiliki variabel y. Selain suku sejenis, ada juga suku-suku tak sejenis. Suku-suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel nggak sama, ya. Jadi syarat sejenis itu adalah variabel sama dan pangkat variabel tersebut sama. Contoh-contoh suku tak sejenis adalah seperti berikut. 2x dengan 3x kuadrat. Ini tidak sejenis. Walaupun memiliki variabel x, sama-sama variabel x, tapi kita perhatikan di sini pangkat daripada variabelnya tuh nggak sama. Pangkat dari variabel x untuk suku 2x ini adalah pangkat 1. Pangkat variabel x untuk suku 3x kuadrat ini adalah pangkat 2. Jadi nggak sejenis. Nah, contoh yang kedua itu adalah negatif 7y dengan negatif x kuadrat. Sudah jelas banget ini tidak sejenis. Kenapa? Sudah variabelnya nggak sama, pangkatnya juga nggak sama. Ya, jadi sudah paham tentang membedakan suku sejenis dan tidak sejenis. Ini penting sekali dalam operasi bentuk aljabar. Ya. Nah, contoh soalnya tentang suku sejenis. Tentukan banyak suku dan tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Di sini ada sebuah bentuk aljabar 3x kuadrat y dikurang 2xy ditambah 7x kuadrat y kuadrat dikurang 4xy kuadrat dikurang 8xy. Ada berapa banyak suku di sini? Kita lihat aja, hitung dari depan. Ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5. Berarti sukunya ada 5 ya. Banyak sukunya itu ada 5, yaitu 3x kuadrat Y, negatif 2x Y, 7x kuadrat Y kuadrat, negatif 4x Y kuadrat, dan negatif 8x Y. Jadi hitungnya dari depan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada berapa banyak suku-suku yang sejenis? Tentukan mana yang sejenis. Nah, di sini suku-suku yang sejenis itu adalah negatif 2xy dengan negatif 8xy. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama variabel xy dan pangkatnya pangkat 1. Nah, si 3x kuadrat y itu tidak ada temannya yang sejenis. Ya. Di sini 3x kuadrat Y itu tidak sejenis dengan 7x kuadrat Y kuadrat. Walaupun sama-sama variabelnya XY dan pangkat X-nya sama-sama kuadrat, tapi kita perhatikan di sini pangkat Y-nya untuk suku 3x kuadrat Y itu pangkatnya pangkat 1. Sedangkan di sini pangkatnya pangkat 2, jadi nggak sejenis. Jadi dari bentuk aljabar ini yang sejenis hanya satu pasang, yaitu adalah negatif 2xy sejenis dengan negatif 8xy. Oke ya, paham ya? Nah, kita sekarang masuk kepada operasi hitung aljabar. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, syarat di dalam bentuk aljabar ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan, itu syaratnya adalah bahwa suku-suku yang akan dijumlahkan atau yang akan dikurangkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Jadi kalau ada di dalam bentuk aljabar sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Oke ya, kita langsung ke contoh saja. Contohnya seperti ini. Tentukanlah jumlah dari 6A dikurang 5B dikurang 2C dengan negatif 8A ditambah 6B ditambah 9C. Nah, kita bisa menjumlahkan ini jika ada suku-suku yang sejenis. Nah, kita lihat tadi di sini adalah yang sejenis mana aja, yuk. Iya, 6A itu sejenis dengan negatif 8A karena sama-sama memiliki variabel A pangkat 1. Lalu negatif 5B itu sejenis dengan 6B karena sama-sama memiliki variabel B pangkat 1. Negatif 2C sejenis dengan 9C karena memiliki variabel C pangkat 1. Nah, untuk menjumlahkannya kita dekat-dekatin dulu ya. Kita dekat-dekatin yang sejenis ya, kita deketin yang sejenis. Maka di sini 6A ditambah negatif 8A dideketin karena sejenis. Terus negatif 5B dideketin dengan 6B karena sejenis. Terus negatif 2C itu dideketin dengan 9C karena sejenis. Kalau udah dekat-dekat gini pasti nggak ada yang terlupakan ya. Kalau dekat pasti ingat, jauh suka lupa ya. Nah, maka kita bisa hitung 6A ditambah negatif 8A itu hasilnya negatif 2A. Jadi cara ngitungnya sama kayak seperti menjumlahkan bilangan bulat ya. Hati-hati dengan tanda negatif dan positif di sini ya. Lalu negatif 5B ditambah 6B itu hasilnya adalah B. Lalu negatif 2C ditambah 9C hasilnya 7C. Sehingga hasil dari penjumlahan bentuk aljabar berikut ini adalah negatif 2A ditambah B ditambah 7C. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya ya. Tentukanlah jumlah dari 20P kuadrat dikurang 15P ditambah 3 dengan negatif 5P kuadrat ditambah 12P ditambah 2. Nah, anak-anak, kita perhatikan mana yang sejenis dulu. Adakah yang sejenis? Ada. Yaitu, ayo, 20P kuadrat itu sejenis dengan negatif 5P kuadrat karena sama-sama memiliki variabel P kuadrat, P pangkat 2. Lalu, negatif 15P itu sejenis dengan 12P karena sama-sama memiliki variabel P. Nah, si 3 dan 2 ini adalah konstanta. Nah, dia sejenis, si 3 sejenis dengan 2. Nah, kita dekat-dekatin ya, dekat-dekatin yang sejenis biar nggak lupa ya. Nah, lalu di sini kita dekat-dekatin 20P kuadrat ditambah negatif 5P kuadrat ditambah negatif 15P ditambah 12P dideketin, lalu 3 dideketin dengan 2. Nah, kalau udah gini udah enak ngitungnya ya kan. 20P kuadrat ditambah negatif 5P kuadrat hasilnya adalah 15P kuadrat.
Lalu negatif 15P ditambah 12P itu hasilnya adalah negatif 3P. Lalu 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka jawabannya adalah 15P kuadrat dikurang 3P ditambah 5. Nah, lalu kita masuk ke contoh yang ketiga, pengurangan. Kurangkanlah 7P ditambah 14 dengan 9P ditambah 12. Ya, kurangkanlah. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita langsung bikin ke dalam kurungan ya, ke dalam kurungan. Yang di depan dikurang dengan yang belakang. Jadi dalam mengurangkan bentuk aljabar, sebuah bentuk harus dalam satu kurungan, biar nggak ada yang kesalahan ya. Karena dalam pengurangan sering terjadi tandanya jadi berubah ya ketika dia dimasukkan ke dalam kurung, dan ini penting sekali. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita deketin yang sejenis ya. 7P dikurang 9P. Terus 14 ini kan di negatif dengan positif, jadinya kan kurang. Jadi 14 dikurang 12. Maka hasilnya adalah 14 dikurang 12, 2. 2 dikurang 2P. Kenapa enggak negatif 2P tambah 2? Ya, kita usahakan yang depannya itu adalah positif ya. Nah, lalu contoh yang keempat, itu kurangkanlah negatif 8X ditambah 10Y dikurang 9Z dari 4X dikurang 11Y dikurang 9Z. Anak-anak, di dalam pengurangan kamu harus perhatikan kata dengan harus mengerti perbedaan dari kata dan dengan dari ya. Kalau dan itu depan dikurang belakang, tapi kalau dari itu belakang dikurang depan ya. Kurangkanlah 5 dan 3, berarti 5 dikurang 3. Tapi kalau kurangkanlah 5 dari 3, berarti 3 dikurang 5, seperti itu ya. Jadi untuk seperti ini kita bikin dulu, kalau katanya dari berarti yang di belakang dikurang depan. Nah, kita bikin dalam kurungan, satu bentuk ini dalam satu kurungan, karena tanda-tandanya akan berubah ya kan. Kalau kita nggak bikin kurungan, si 8X ini akan jadi akan tetap negatif. Kita bikin negatif 8X, padahal dia akan berubah menjadi 8, positif 8X ya. Jadi ingat selalu bikin dalam sebuah kurungan. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, maka yang sama, yang sejenis didekat-dekatin ya. Nah, kita keluarkan dari kurungannya ya. 4X dikurang 11Y lalu 9Z. Nah, negatif dikali negatif 8X jadi positif 8X. Negatif dikali 10 positif 10 berarti jadi negatif kan. Ini negatif dengan negatif jadi positif. Nah, ini yang maksud Miss penting itu. Karena itu harus ingat ya, selalu buat di dalam kurungan, selalu keluarkanlah, maka tandanya akan berubah. Nah, kalau udah seperti ini, tahap selanjutnya adalah kita deket-deketin yang sama, yang sejenis. 4X dideketin dengan 8X karena sejenis ya kan. Negatif 11Y dideketin dengan negatif 10Y karena sejenis, seperti itu. Oke. Nah, kalau udah deket gini kan nggak ada yang ketinggalan, kita mudah ngitungnya ya. Maka di sini 4X ditambah 8X hasilnya 12X. 21Y dikurang 10Y itu hasilnya berapa? Negatif 21Y. Negatif 9Z ditambah 9Z hasilnya 0, nggak ada habis ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang operasi yang kedua adalah perkalian pada bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah perkalian suku tunggal. Artinya suku satu dengan suku satu ya. Seperti di sini. Ini kan suku nih ya. Kalau dikali-kaliin, ini suku ini satu suku satu. Tapi di dalam perkalian ini kita bisa mengalihkannya dengan mudah anak-anak ya, sama seperti mengalihkan bilangan bulat. Yang pertama, kita kalikan dulu koefisien-koefisiennya. Jadi 2 dikali negatif 5 dikali 3 dikali negatif 8 ya. Selanjutnya di sini P-nya sini ada 2 P kuadrat. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Berarti jadi P pangkat 4. Q-nya di sini ada 1, di sini ada 2,
ya, di sini nggak ada, berarti jadi Q pangkat 3. R-nya sini 1, di sini 2, berarti R pangkat 3 ya. Jadi dengan mudah kita menghitungnya. Jadi pertama-tama kita kalikan aja dulu koefisiennya ya. Kalian udah paham kan apa itu koefisien? Yaitu angka yang berada di depan variabel ya. Di sini 2 dikali negatif 5 dikali 3 dikali negatif 8. Nah, seperti ini tadi. P kuadrat ya kan, PP-nya Q kuadrat, RR kuadrat. Nah, ini udah gampang banget jadinya, bahwa 2 dikali negatif 5 dikali 3 dikali minus 8 itu adalah 240. P kuadrat dikali P adalah P pangkat 4, Q dikali Q kuadrat adalah Q pangkat 3, dan R dikali R kuadrat adalah R pangkat 3. Oke ya. Lalu perkalian suku 2. Dalam perkalian suku 2 itu artinya adalah suku 2 ya dikalikan dengan suku 2 atau dengan suku 1 ya. Di sini contoh yang pertama adalah perkalian suku 1 dengan suku 2 ya. Kalau suku-suku itu ada berapa macam sukunya? Ada berapa? 5 suku apa 2 suku? Itu untuk bentuk aljabar yang penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi kalau yang contoh pertama ini tadi bukan berarti ini 4 suku, ini suku 1, karena ini semua perkalian ya. Kalau yang perkalian suku 2 ini adalah suku 1 dengan suku 2. Nih, 2 suku nih. Satu bentuknya 2 suku ya. Nah, untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 ini ibaratnya kamu seorang punya 2 teman. Nah, 2 teman itu harus kamu temenin kan? Kamu berteman dengan si 3A, si A berteman dengan 8B ya. Artinya seperti ini. Si A dikalikan dengan 3A menjadi 3A pangkat 2. Lalu A dikalikan dengan 8B, hasilnya adalah 8AB. Paham ya? Nah, contoh yang kedua ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2. Lalu X dikali 15 hasilnya adalah 15X. Lalu 4 dikali dengan X hasilnya adalah 4X. Lalu 4 dikali dengan 15 hasilnya 60 ya. Jadi kalau perkalian suku 2 dengan suku 2 itu hasilnya adalah 4 suku. Sudah. Nah, dari 4 suku ini kita lihat ada nggak yang sejenis? Oh, ada, yaitu 15X dan 14X bisa dijumlahkan ya, jadi 19X. Sehingga hasilnya perkalian suku 2 ini antara 4X ditambah 4 dikalikan dengan X ditambah 15, itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 19X ditambah 60. Paham ya? Nah, lalu perkalian suku banyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini suku 1 dengan suku 3. Pokoknya kalau lebih dari 2 suku termasuk suku banyak ya. Ya, jadi sama seperti perkalian suku 1 dengan suku 2. Pada perkalian suku banyak berlaku cara yang sama ya. Jadi 3Q dikalikan dengan 6P kuadrat. 3 dikali 6 18. Ya, Q dikali P kuadrat Q. Bukan QP kuadrat ya, tapi P kuadrat Q. Jadi dalam menuliskan variabel itu yang pertama, kalau misalnya ada 2 variabel, yang pertama dituliskan itu adalah variabel yang pertama muncul dalam alfabet ya kan. P dulu muncul dari Q ya, makanya P kuadrat Q bukan QP kuadrat. Nah, seperti ini juga 3Q dikalikan dengan 5PQ hasilnya adalah 15PQ kuadrat. 3Q dikalikan dengan negatif 4Q kuadrat hasilnya adalah negatif 12Q kuadrat. Oke, semangat. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembagian bentuk aljabar ya. Pembagian bentuk aljabar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pembagian suku 1 atau tunggal. Nah, di dalam pembagian aljabar kita harus memperhatikan variabelnya dan pangkat variabelnya ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. 36A pangkat 8B pangkat 3 itu dibagi dengan 9A pangkat 5B kuadrat. Anak-anak, di dalam pembagian suku 1 ini atau suku tunggal, ya kalau ada koefisien ya, berarti kamu tinggal bagikan dulu aja koefisien-koefisiennya. Seperti tadi perkalian juga, kaliin dulu koefisien-koefisiennya. Nanti dalam pembagian juga bagiin dulu koefisien-koefisiennya.
36 dibagi 9, ya kan? Terus kita nih 36 dibagi 9. Lalu A pangkat 8 dibagi A pangkat 5. Terus B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2. Kita cari mana variabelnya yang sama. Variabel yang sama loh, bukan sejenis. Maksudnya yang hurufnya sama, ya. Nah, 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. Nah, lalu A pangkat 8 dibagi A pangkat 5. Ingat, dalam pembagian bilangan berpangkat, ya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Maka A pangkat 8 dikurang 5. Terus B itu 3, B pangkat 3 dikurang 2, ya. Hasilnya adalah 4A pangkat 3B, ya. 3 dikurang 2 kan 1, ya. 1 nggak usah ditulis. Oke. Nah, contoh kedua, pembagian suku 2. Di dalam pembagian suku 2, contohnya seperti ini. Perhatikan baik-baik, bisa akan jelaskan dengan pelan-pelan. Contohnya seperti ini. Y pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat dikurang 13Y ditambah 21 dibagi oleh Y tambah 6. Jadi ada dua bentuk aljabar, ya. Nah, kita langsung ke sini seperti ini. Nah, yang pembaginya itu di luar. Ini kan yang akan dibagi. Y pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat dikurang 13Y ditambah 21 itu di dalam ubah bagi, ya. Kita perhatikan ke Y pangkat 3. Y dikali berapakah supaya hasilnya Y pangkat 3? Maka Y dikali Y pangkat 2 lah hasilnya Y pangkat 3, ya. Maka di sini kita tulis dulu Y pangkat 2 tadi. Y pangkat 2 dulu, ya. Y pangkat 2 dikali Y hasilnya Y pangkat 3. Tulis di sini. Setelah itu Y pangkat 2 dikali dengan 6. Hasilnya 6Y kuadrat. Sudah kan? Nah, lalu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 3, 0. Nah, jadi anak-anak tujuannya adalah supaya sisanya sedikit. Dibagi-bagi supaya nanti sisanya usahakan nggak ada. Kalaupun ada dikit banget, ya. Nah, jadi tinggallah di sini 3Y kuadrat dikurang positif 6Y kuadrat. Hasilnya negatif 3Y kuadrat kan. Lalu negatif 13Y-nya diturunin. Oke, turunin. Ya, ini juga boleh diturunin, nggak apa-apa. Ya, nah, terus kita tujuannya adalah menghilangkan negatif 3Y kuadrat. Negatif 3Y kuadrat agar jadi 0 harus dikurangkan dengan negatif 3Y kuadrat, ya. Nah, Y ini harus dikalikan dengan apakah agar hasilnya menjadi negatif 3Y kuadrat? Nah, ternyata harus dikalikan dengan negatif 3Y. Sehingga negatif 3Y dikalikan Y hasilnya negatif 3Y kuadrat. Kita tuliskan di sini. Lalu kita kalikan lagi negatif 3Y dengan 6. Hasilnya adalah negatif 18Y. Lalu kita eliminasi, kita kurangkan, ya. Maka sini 0 kan jadinya. Nah, kita kurangkan ini, hasilnya adalah negatif 13Y dikurang negatif 18Y. Hasilnya positif 5Y. Kita turunin 5Y. Terus 21-nya turunin juga gitu loh. Oke. Nah, sekarang tujuan kita adalah menghilangkan 5Y. Agar 5Y itu bisa jadi 0, maka dia harus dikurangkan dengan 5Y. Nah, kita sekarang lihat ke sini. Y itu harus dikali berapakah supaya hasilnya 5Y? Maka harus dikalikan dengan 5. Kita tulis di sini tambah 5. Maka 5 dikali Y hasilnya 5Y. Ya. Lalu 5 dikali 6 hasilnya 30. Nah, baru kita kurangkan. Ya, kita kurangkan 0. Sisanya negatif 9. Oke ya. Maka hasil pembagian dari Y pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat dikurang 13Y ditambah 21 oleh Y tambah 6 adalah Y kuadrat negatif 3Y tambah 5 sisa 9.
ya. Begitu ya. Nanti kamu kalau kurang ngerti diulang-ulangin aja videonya ini sampai ngerti, lalu kamu lihat soal di buku paket kita ya, atau di mana nih cari soal di Google juga bisa ya. Nah, pemangkatan. Sekarang pemangkatan bentuk aljabar. Ya, tadi udah pembagian, sekarang pemangkatan. Pada yang pertama itu adalah pemangkatan suku satu. Ya, pemangkatan ini tidak sulit. Jadi anak-anak matematika itu nggak sulit. Kamu harus beriman dan berusaha, ya. Nah, pemangkatan suku satu, contohnya seperti ini. Ini suku satu kan? Satu suku dia. Nah, dia pemangkatan suku satu. Dipangkatkan. Maka ingat kalau bentuknya seperti ini, 8A kuadrat B pangkat 4 dipangkatkan 3. Ingat, lihat nih, pangkatnya berada di luar kurung. Maka semua yang di dalam kurung memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 3. Ya, berarti 8 dipangkat 3, ya. A kuadrat dipangkat 3, B pangkat 4 dipangkatkan 3. Ingat, di dalam pemangkatan bilangan berpangkat itu adalah pangkatnya hanya tinggal dikalikan saja. 8 pangkat 3, 512. A pangkat 2 dipangkatin 3, jadi A pangkat 6. Dari mana? 2 dikali 3. Lalu 4 dikali 3, 12. Maka hasilnya adalah B pangkat 12. Mudah ya. Ini sudah kita pelajari pada belajar bilangan kemarin ya. Bab 1. Nah, pemangkatan suku 2. Pemangkatan suku 2 ini juga mudah ya, semangat ya. Jadi 3x tambah 4, ini kan dua suku ya, suku 2 ya, itu dipangkatkan 2 ya, itu artinya adalah 3x ditambah 4 dikalikan dengan 3x tambah 4. Oke ya, contoh pertamanya nih. Maka kalau udah gini kita ingat tentang perkalian suku 2 dengan suku 2. Maka kita kalikan 3x dengan 3x. Ya, kita kalikan 3x dengan 3x, kita kalikan 3x dengan 4, kita kalikan 4 dengan 3x, lalu kita kalikan 4 dengan 4. Sehingga hasilnya adalah ya 9x kuadrat ditambah 12x tambah 12x tambah 16. Bisa dijumlahkan lagi nggak ini? Bisa ya, karena ada yang sejenis, yaitu 12x dengan 12x. Suku kedua dan ketiga memiliki variabel yang berpangkat sama, jadi sejenis. Jadi kita bisa langsung hitung, hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 16. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua adalah seperti ini. Anak-anak, ini ada Miss kasih dua contoh tapi dengan cara yang berbeda ya. Terserah kamu mana yang lebih mudah. Ya, contoh cara yang pertama, kalau misalkan 3x ditambah 4 kuadrat itu artinya 3x ditambah 4 dikali 3 tambah 4. Kita tinggal bikin perkalian dua suku dengan dua suku. Untuk cara yang kedua, itu kalau di sini ada x dikurang 10 pangkat 2. Anak-anak perhatikan, di sini kamu tinggal x-nya dipangkatkan 2. Lalu ditambah 2 dikali x dikali negatif 10. Ditambah negatif 10 dipangkatkan 2. Nih seperti ini. Ya. Hasilnya itu adalah nih, dapatlah x kuadrat ya, dikurang 20x tambah 100. Kalau cara yang pertama itu akan menghasilkan 4 step. Ya, ada 4 nih. Kalau sini cukup 2. Jadi ini mana yang lebih mudah ya, terserah kamu masing-masing. Dua-duanya mudah, tapi mana yang lebih mudah ya. Oke. Nah, untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini ada pangkatnya 3. Tadi kan mau pangkatnya 2 nih, sekarang pangkatnya 3. Nah, anak-anak, di sini ada contohnya A dikurang 6 pangkat 3. Oke, A dikurang 6 pangkat 3. Nah, di sini ada 1A pangkat 3, 3A kuadrat negatif 6 ditambah 3A negatif 6 kuadrat ditambah 1 negatif 6 pangkat 3. Ini kalau kita perhatikan di sini ada koefisien 1, 3, 3, 1. Ya. Ini adalah koefisien yang kita dapat ketika
dalam menggunakan segitiga Pascal. Jadi pada pelajaran berikutnya kita akan belajar pemangkatan suku 2 ya, menentukan koefisien pada pemangkatan suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada video yang berikutnya. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Nanti dari mana ini 1, 3, 3, 1 itu adalah bilangan yang terdapat pada segitiga Pascal. Ya, nanti kita akan pelajari pada video berikutnya. Semangat! Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selfie. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Aljabar itu dipelajari pertama di SMP pada kelas 7 ya, semester 1